ini paradigma pendidikan Islam di Paciran juga di Lamongan. Direktur Lingkar Perdamaian, owner tebing Cafe Lamongan, mohon izin kalau ke Pantura bisa mampir di Gunung Kendil, ada kafe saya pinggiran di pinggir tebing. Pendidikan terakhir program Dr. PAI di Malang, ini kurang 2 langkah saja ujian tertutup sama ujian terbuka. Sayang kemarin saya kena vertigo, terlalu fokus di disertasi ambruk, sementara sekarang off dulu. Penghargaan honoris 2017 karena saya terlibat dengan moderasi beragama, deradikalisasi di Indonesia. Pak Kapolri kemudian mengalungkan bintang emas ke saya. Ini foto saya dulu, ya hampir sama dengan Arman Maulana. Kadang dulu ya, dulu masih langsing Pak, sekarang udah kebrot. Sekarang langsung. Iya. Ini foto original saya ketika saya ditangkap di Filipina. Saya minta foto dari PNP. Pendidikan non formal saya, basic combat 7 bulan di Camp Abu Bakar, sebuah camp yang dimiliki oleh Moro Islamic Liberation Front di Mindanao, yang pasukannya ada ribuan di sini. Kemudian Elite Force Combat 7 bulan di Camp Vietnam. Yang ketiga Field Engineering 6 bulan di Camp Hudaybiyah. Di sini khusus belajar perakitan bom, mulai dari belajar kimia dan mengekstrak bahan-bahan kimia yang kita beli di toko-toko kelontong, di Alfamart, di Indomaret. Jadi menciptakan senyawa kimia, karena eksplosif itu adalah senyawa kimia yang punya gaya dan daya, tapi harus betul-betul mengikuti SOP. Kalau salah, ya hari itu terakhir menghirup udara. Nanti resistensinya cukup tinggi, karena dia masuk kategori high sensitif. Yang kedua belajar tentang perapian karena bom itu ada pemicu yang disebut dengan fire device, alat pemicu ledakan. Jadi belajar kimia juga belajar elektrik. Kemudian intelijen and surveillance di Camp Hudaybiyah. Jabatan 92. Saya pengajar Lukman Hakim Institut Johor Malaysia bersama Dr. Azhari dan Nurdin M. Top. Saya lama bersama beliau di sana. 97 anggota Elite Force Combat, 99 Kepala Instruktur Field Engineering Jawa Timur. Gunung-gunung yang di wilayah Malang sudah pernah saya duduki. Saya buat pelatihan anggota CI, melatih tentang basic Field Engineering. Kemudian Kepala Instruktur Munisi Ambon, Kepala Camp Militer Pawas Mindanao. Di sini saya bersama wanted seluruh ASEAN. Dari Malaysia ada Marwan, wanted nomor 1 Malaysia, terlibat penembakan anggota dewan, perampokan bank di Jalan Gasing, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, melarikan diri ke Indonesia, dari Indonesia lari ke Filipina. Ada Umar Patek yang pernah dihargai 5 juta US dollar. Ada Abdul Matin, ada Muawiyah Singapura, macam-macam. Saya di sini sebagai kepala camp di sana. 2016 setelah saya melakukan proses afirmasi Kabupaten Nasuha, saya mendirikan sebuah yayasan Lingkar Perdamaian. Nanti ada profilnya banyak di YouTube maupun di Google, ada ratusan tentang Lingkar Perdamaian. Pengalaman menyedihkan, 92 saya sudah tertangkap polisi di Raja Malaysia di Johor Bahru, masuk penjara di Kota Tinggi. 2004 tertangkap PNP, Polisi Nasional Filipina di Mindanao, masuk penjara Kota Batu. 4 bersaudara bom berjamaah. Jadi jamaah itu nggak salah saja ternyata. Ya,
Baik, yang paling ujung ini saya, Bapak Ibu, ya, ini tahun 92 atau 93 begitu. Ini di depan rumah kakak saya. Ini kakak saya, nama aslinya Ali Gufron alias Mukhlas alias Huda. Beliau ditunjuk oleh Osama bin Laden menjadi operator Al-Qaeda Asia Tenggara. Yang ujung ini kakak saya juga, namanya Mas Amrozi. Keduanya sudah dieksekusi di Nusa Kambangan. Saya mandikan, saya mengkafani jenazahnya, saya bawa pulang ke Lamongan. Masih tersisa satu jenazah kawan saya Ibu Samudra, jenazahnya dibawa pulang ke Serang, Banten. Ini kakak saya, nama aslinya Ali Imron alias Abu Azza alias Zaid. Beliau diminta oleh Mabes Polri untuk melakukan rekonstruksi bom Bali. Kira-kira bobot bomnya itu berapa, Pak? Bomnya itu yang meledak di Bali, di Legian, bobotnya 1 ton 125 kg. 1 ton 150 kg, dan itu menjadi kontroversi baik Indonesia maupun internasional. Gak yakin ada orang kampung seperti ini yang mampu merakit bom besar. Pak Amin Rais live di TV. Saya punya puluhan kawan dokter kimia. Saya konfirmasi, saya tanya kepada mereka bahwa bom sebesar itu hanya bisa dirakit di laboratorium milik negara. Pak Raini Satria Kudu yang notabene adalah Kasat, Kepala Satuan Angkatan Darat, beliau membuat statement bahwa bom yang meledak di Bali bukan bom lokal tetapi bom luar negeri. Hasil temuan Mabes Polri ditentang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI tidak percaya bahwa bom itu dirakit oleh anak-anak Lamongan. Akhirnya MUI membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh mantan Kabagin Z.A. Maulani. Diberi akses dan kemudian hasil temuan di TKP di sini ini memang Z.A. Maulani menemukan residu bom yang identik dengan bom luar negeri. Semakin yakin bahwa bom itu bukan produk orang Indonesia. Iya. Temuan tim ini betul, tetapi kesimpulannya salah. Di bom ini memang ditemukan residu eksplosif RDX. RDX ini ada dalam satu komponen bom Bali yang namanya detonating code, yang detonating velocity-nya, kecepatan merambatnya, burning rate-nya itu 1 detik banding 8 kilo. Seperti kabel, dan itu mematikan. Dibawa, dibeli oleh Mubarok dari Filipina, menyeberang ke Sulawesi Utara, dibawa ke Bali. Beliau menjelaskan secara detail dan baru kemudian publik, Polri sendiri, TNI yakin, dan hasil interogasi ini kemudian ditemukan Mas Ali Imron, salah satu alumni Akademi Militer Afghanistan. Terpenting bagaimana saya bergabung, perlu saya kisahkan, itu karena surat dari Afghanistan. Kakak saya terlebih dulu berada di sana. Tahun 80-an kakak saya sudah berangkat ke Afghanistan, join dengan kombatan yang ada di sana. Kemudian menulis surat supaya saya berangkat ke Malaysia dan kemudian gabung dengan grupnya.
Jiwa muda saya digambarkan bahwa di Afghanistan ada perang. Kalau perang nanti mati syahid, bisa nikah dengan bidadari, kawin dengan 70 bidadari, memberikan syafaat, masuk surga tanpa hisab, macam-macam. Saya tertarik, saya kemudian berangkat ke Malaysia, ketemu dengan orang ini. Ini adalah Ustadz Abu Bakar Basir dan Ustadz Abdullah Sungkar. Saya baiat NII, Negara Islam Indonesia atau Darul Islam. Baiat tuka al-sam'i wa ta'ah wa ala sunnati millati Rasulillah mastata'tu. Sah. Kayak ijab kabul itu lah. Ya. Jadi ini bukan fitnah. Kalau Indonesia Polri menangkap beliau, memenjarakan beliau, itu bukan fitnah. Saya pelaku sejarahnya. Ini kakak saya, ini bendahara Jamaah Islamiyah Malaysia. Lanjut kemudian Baiat ZI bersama Dr. Azhari dan Nurdin Top ada perpecahan tahun 94. NII Malaysia tidak mau gabung lagi dengan NII Indonesia, mendirikan organisasi baru yang langsung terkoneksi dengan Al-Qaeda Osama bin Laden, namanya Jamaah Islamiyah. Saya harus tajdidul bai'ah, saya harus mengulang bai'ahnya dengan orang yang sama, dengan ijab qabul yang sama, benderanya berbeda. Selanjutnya saya dikirim Hambali ke kamp militer. Hambali ditangkap di Thailand, kemudian diekstradisi ke Amerika, sampai sekarang masih mendekam di penjara Guantanamo. Ini grup-grup saya dulu, setiap hari ya tidur pun semuanya di bawah. Ini tumbuh berkembang di lingkaran konflik global. Seperti ini hari-hari saya di sana, bertahun-tahun saya di sana, ya. Namanya senjata itu lebih dekat daripada keluarga, daripada ini. Tidur di bawah, kemana pun di bawah, ikut penyerangan, ikut konflik, macam-macam. Potret aksi teror, bom mobil meledak suasana horor. Ini salah satu bom yang tadi saya ceritakan. Ini 1 ton 125 kg. Saya kemudian saat ini menjalin komunikasi dengan para korban bom. Saya datangi, saya setengah bulan di Bandung. Saya datang ke rumah-rumah, saya minta list korban bom itu. Saya minta maaf, saya rangkul, saya peluk mereka, saya minta maaf. Dan kemudian alhamdulillah saat ini kami dan korban bom mendirikan sebuah yayasan Aliansi Indonesia Damai. Kami kampanye perdamaian dengan para korban bom, mengajak anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA, jangan tertarik, jangan ikut gerbong teroris. Dampaknya seperti ini. Ini bom Sri Mario dilakukan oleh murid saya Rais dan Ismail. Murid saya. Oke, ini calon murid ini. Ini bom bunuh diri satu keluarga Mei 2018, 2 tahun lalu. Kasusnya di Surabaya. Mas Dita dan istrinya mengajak 2 anak perempuannya dan 2 anak laki-lakinya. Satu keluarga tidak tersisa satupun, semuanya mati, hangus terbakar karena bom yang mereka gendong. Mas Dita ini buat sejarah, tidak ada dan belum pernah terjadi satu keluarga melakukan aksi bom kecuali di Surabaya. Mohon izin, ini ya juga bukan calon-calon, ini dulu kuliah di ya. Nanti akan saya kasih dulu
pelaku luar biasa ya, di Surabaya. Ini seperti ini Pak, Poranda. Ini yang jadi sasaran apa? Gereja katedral, ya. Alhamdulillah jangan sampai terulang lagi, ya. Kita bantu jaga, kita bantu keamanan. Ini yang didapat di Nagel, ya, Nagel Pak, siap. Yang ini besoknya Pak, ini belum kering Pak. Iya, diserang, Polrestabes diserang. Namun kalau yang ini bawa mobil, terus yang perempuan ini gendong, ini pakai motosikal, pakai sepeda motor, bapak dan ibu dengan anak kecil yang di tengah. Ini bom semuanya, motornya ini. Anaknya terpelanting dan kemudian selamat diamankan oleh Pak Polisi ini. Saya minta izin sama Pak Kadensus 88, Kepala BNPT untuk bisa ketemu dengan anak ini, namanya Ais. Saya merubah pakaian saya seperti pakaian bapaknya. Saya pakai ketaya, pakai songkok, pakai gamis. Begitu saya masuk di rumah binaan yang ada di Jakarta, langsung mengejar saya, merangkul, Ami, panggil Ami gitu. Ami itu Om. Saya rangkul, saya dudukkan di pangkuan saya tanya karena agak begini, kata ini tangannya Ais ini. Ais kenapa ini tangannya? Ais bilang, iya Ami, waktu itu saya diajak Abi sama Umi, kemana? Masuk surga. Jadi naik motosikal bawa bom menuju ke Polres ini, kata bapak dan ibunya mau masuk surga. Nah sekarang ibu sama ini, umimu sama abimu di mana? Sudah di surga. Anak umur 7 tahun Pak. Ini namanya radikalisasi secara dini. Nah ini pentingnya saya jelaskan supaya kita bisa mengantisipasi. Jangan ada mahasiswa kita atau sanak kerabat kita yang kemudian tertular oleh virus ini. Ini perempuan dan anaknya Pak, Masya Allah. Ini porak-poranda. Kisahnya Husein alias Abu Hamzah, adik kelas saya di Mindanao, tertangkap di Lampung, kemudian dikeler ke Sibolga karena rumahnya Sibolga Medan. Hasil interogasi dari Husein ini bahwa di rumahnya ada bom 350 kg ready for use. Siap. Densus 88 akhirnya membawa Hamzah ini ke rumah. Diketoklah rumah Hamzah itu, ada istri dan anaknya. Begitu dilihat bahwa Hamzah ini kondisinya sudah tertangkap, dikunci rumahnya. Tidak mau buka. Malah kemudian ada granat kecil dilempar keluar. Ya lari semuanya anggota ini. Terjadi negosiasi melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, merayu supaya istrinya ini mau membuka pintu dan menyerahkan bodinya. Enggak mau. Akhirnya bom besar itu diledakkan seperti ini akibatnya. 150 meter dari rumahnya ini kondisi seperti itu. Rumah berantakan hancur. Dia dan anaknya yang berumur 2 tahun ikut meninggal. Dia perempuan dan anak kecilnya ikut hancur meninggal dunia. Besoknya ditangkap Khadijah, hasil pengembangan ditangkap Khadijah di Klaten, dibawa ke Polda Metro Jaya, dan kemudian Khadijah ini minta izin pipis. Mohon izin Pak, saya mau pipis, namanya polisi, ya. Tidak ada dugaan ini sama sekali. Pipis ke toilet
tahanan di Polda Metro. Di situ ada cairan pembersih toilet. Khadijah kemudian membuka dan kemudian diminum itu pembersih. Mati, Pak. Tapi niatnya Khadijah itu mati ya dengan keyakinan bahwa setelah dia mati dia masuk surga. So, tidak berhenti di situ, pasangan suami istri yang disasar gereja katedral di Solo, Filipina. Roli Rian Ulfa Handayani, 32 orang meninggal, 105 luka parah. Ini sebetulnya sudah dibina oleh BNPT. Ditangkap di Turki dan kemudian diekstradisi ke Indonesia, dibina beberapa minggu di BNPT. Kenapa dia dikeluarkan? Mohon izin Pak, sebelum tahun 2018 tidak ada payung hukumnya. Kombatan yang tertangkap di luar negeri dibawa pulang, tidak ada payung hukum, sehingga dipulangkan begitu saja. Nah, setelah undang-undang ini diperbaharui, dirubah, maka siapapun sekarang orang Indonesia yang di luar gabung join dengan kelompok kekuatan kekerasan maka bisa dipenjarakan. Makassar, ini asalnya Makassar, gereja katedral juga 2021, Lukman dan istrinya. Ini syukur juga kita, karena nggak ada korban, hanya yang jadi korban itu pelakunya saja. Pertanyaannya, kenapa Lukman gagal? Nggak ada korbannya? Ya jawaban bodoh, karena Lukman belum sempat belajar dengan Pak Fauzi. Pertanyaan besar. Baik, ini karena saya berhadapan dengan para dosen, ini mari kita temukan jawabannya. Ya, bisa jawab masing-masing, nggak harus sama. Pertanyaan besar, orang biasa. Saya dulu sekolah SD, saya jadi dirijen menyanyikan Indonesia Raya. Saya mewakili cerdas cermat P4. Pertanyaannya, mengapa kemudian bisa tertarik masuk kelompok violent extremis? Ini bisa jadi karya ini ya. Iya. Kenapa orang sudah tertarik sekarang tadi? Mas Dita apa kurangnya? Secara ekonomi dia kaya raya, punya perumahan elit di Malang, di Surabaya banyak. Tapi dia kemudian tertarik dengan kelompok ini, bukan hanya tertarik, tapi melakukan aksi terorisme bom bunuh diri. Kalau kita bisa menjawabnya, kita bisa mencegahnya. Sayangnya hampir 50% perspektif warga negara Indonesia terhadap fenomena terorisme di Indonesia ini sangat kontradiksi. Banyak yang masih mengatakan ini rekayasa, pengalihan isu, operasi intelijen, dan lain-lain. Mohon izin, mulai saat ini mari kita perbaiki pikiran itu. Nggak ada gendeng lah polisi ngebom, nggak ada. TNI, BIN nggak ada. Semuanya itu dilakukan oleh grup-grup JI maupun JAD. Teror kita melihat ini, teror dari 2000 sampai 2021. Terorisme masih menjadi ancaman serius buat Indonesia. Dari tahun 2000 sampai 2001 telah terjadi lebih dari 311 aksi teror. Selama 20 tahun ini ada perubahan teror, diantaranya tahun 2000 sampai 2010 yang bermain kelompok JI, Jamaah Islamiyah, terkoneksi dengan Al-Qaeda. Ini ya diperhatikan ya. JI terkoneksi dengan kelompok Al-Qaeda bersama Bin Laden. 2011 sampai 2021 pemainnya JAD. Jadi udah beda ya. Tadi JI, sekarang yang masif melakukan serangan-serangan
JAD Jamaah Ansarud Daulah terkoneksi langsung dengan ISIS Syria di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Visinya, misinya sesama, tetapi praktek di lapangan kemudian kelompok ini berperang antar sesama. JI membunuh ISIS, ISIS membunuh JI. Tapi lebih banyak ISIS-nya yang membunuh JI karena ISIS punya pemikiran bahaya takfiri. Yang kedua, dulu serangan paling populer adalah bom mobil seperti ini, bom rompi, bom panci. Ini dulu kan masyarakat polisi ini diketahukan. Jadi di meme-meme itu polisi jadi hinaan. Ada bom panci. Bom panci itu salah satu saja Pak. Bom ini tidak bisa saya ubah jadi bom Pak. Yang bisa menjelaskan ini bisa jadi bom, saya kasih pulsa 500. Ini ujian terakhir di camp saya. Saya kasih bocoran, jangan dipraktekkan di rumah, bisa buntung nanti. Jadi biasa orang nyugui kopi, ini kan ada cangkirnya loh, iya. Kemudian diangkat, ini anti bom anti personal. Begitu mau diminum gini, mudah Pak. Nanti bisa lihat paparan saya di YouTube, merakit bom lebih mudah dari buat layang-layang. Anda sudah lihat lebih dari 2 juta orang ya. Itu betul. Penembakan anggota polisi TNI perampokan berdalih fahih. Polisi yang ditembak itu banyak. Pernah terjadi di Mataram, bukan Mataram, di Bima. 1 hari 9 polisi korban. Keluar rumah ditembak grup-grup ini. Ya. Perampokan berdalih fahih. Pernah terjadi perampokan besar di Medan di sebuah bank yang namanya Bank CIMB. Disiarkan langsung oleh TV One, Metro TV menyiarkan secara live. Dilakukan oleh sahabat-sahabat saya dari Medan. Dan kemudian banyak yang tertangkap. Pernah melakukan perampokan toko emas di Seram, Banten. Sayangnya yang di Serang nggak bisa memproses perhiasan itu, dikirim ke Lamongan, dijadikan emas lantakan. Itu masa produksi yang buat. Lanjut. Dulu funding banyak dari luar, kini sumber pendanaan bersifat lokal, diantaranya melalui Cyberfy dan Kotak Amal. Salah satu pelaku yang menjadi hacker mematikan itu lulusan Mas Rizky, handal dia, direkrut oleh grup ini. Berhasil membobol investasi keuangan syariah Malaysia dapat 7,6 miliar. Bukan juta, miliar, 7,6 miliar. Untuk nikah cukup lah. Dan kemudian Rizky ditangkap, sekarang mendekam di penjara Gunung Sindur. Kotak Amal, tadi malam terjadi penangkapan teroris di Lampung. Nanti klik saja di Google. Ada ya? PNS, Pak. Kepala sekolah sebuah SD negeri, kepala sekolah. Dia ditugasi mengumpulkan ratusan kotak infak. Minim 1 bulan itu dapatnya 100 juta dari kotak infak itu. Maka sekarang jangan asal masukkan saja, dilihat betul-betul ya, jangan-jangan nanti itu kotaknya teroris. Nanti beritanya bisa dibaca ya.
Dulu far enemy, sekarang near enemy, mobil khusus target polisi. Dulu yang disasar simbol-simbol barat, orang bule, kedutaan, hotel-hotel. Belakangan kemudian berubah, yang jadi target adalah polisi. Lebih dari 97 anggota polisi ditembak pada periode 2010-2020. 97 ditembak polisi. Masuk polisi repot, dari polisi ditembak. Dulu pemain hanya lelaki, sekarang perempuan dan anak istri. Terbaru ini siapa namanya? Siapa? Ini namanya Mbak Zakia. Mbak Zakia ini terpapar paham ISIS. Kemudian mencoba melakukan serangan di Mabes Polri. Tapi ini pistolnya, cek ini. Mbak Zakia tidak ada pengalaman masuk dan kemudian ditembak sama anggota, meninggal. Ini perawan, Pak. Ya kalau waktu itu ketemu saya tak amankan ini. Faktor join kelompok teror. Hasil riset yang dilakukan oleh Mark Segman dari profesor terorisme ahli di bidangnya, bahwa 90% mereka yang bergabung dengan jaringan dikarenakan faktor prinsip dan kinship, faktor persahabatan, pertemanan, faktor keluarga. Ini anak Surabaya, anak Kalianak. Ini hebatnya anak ini seperti kasus rekrutmen yang paling menonjol di wilayah Jogja. Korbannya anak kandung dan menantu perwira tinggi Polri, pangkatnya Brigadir Jenderal, jabatannya Wakapolda. Anak Brigadir Jenderal, anak Wakapolda ikut. Ketika ketemu dengan bapaknya dia nggak sungguh sudah. Bapak setan, bapak tauhid. Jadi tauhid itu setan. Kalau dulu mau dimanja saya, tapi begitu terpapar paham ini, bapaknya, ibunya jadi musuh. Pak Jenderal ini telepon saya malam-malam jam 11. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, mau izin dengan siapa? Saya Pak Brigjen. Izin Pak Ustadz bisa ke Solo? Bisa Pak. Saya langsung ke Solo, menangis bapak. Anak kandungnya ikut teroris, menantunya kemudian bawa parang melakukan penyerangan terhadap polisi, ditembak 6 peluru, 6 peluru bersarang di badan, tetapi tidak kena yang vital. Dibawa ke rumah sakit dan kemudian sekarang masih mendekam di lapas Bogor. Ini masih keras, belum sembuh. Ini anak polisi saja, menantu polisi saja ikut. Pelakunya merupakan residivis, ini 3 kali masuk penjara. Napiter asal Surabaya. Ini murid saya dulu. Iya. Yang bawah, yang belakang ini sudah meninggal di Syria. Tapi ini guru, ini murid sekarang bermusuhan. Karena sudah tidak jalan, ya baik. Radikalisasi berproses. Radikalisasi bukanlah sebuah produk dari keputusan yang singkat, tapi hasil dari proses panjang yang perlahan-lahan mendorong seseorang komitmen pada aksi kekerasan atas nama Tuhan. Ini Abu Bilal alias Haris, lulusan berangkat ke Afghanistan, kotor pikirannya, pemerintah wajib diperangi, TNI Polri dibinasakan, semuanya dijadikan musuh. Ya, ini anak Surabaya, anaknya polisi. Ini anaknya polisi, Pak. Nanti yang di Surabaya bisa saya sambungkan dengan beliau.
Ini tapi sekarang udah tobat ya, setelah di penjara udah tobat. Ini tinggal di Sidotopo. Anaknya polisi saat kuliah di Madinah, dia terpapar paham itu, berangkat ke konflik dan pulang ke Indonesia menjadi muasis, jadi pimpinan ISIS. Ini Mas Yudi, siswa STPDN. Siswa STPDN, 5 siswa STPDN berhasil direkrut oleh grup ini. Mas Yudi kemudian izin dengan 5 kawannya mengikuti pelatihan militer di Pegunungan Jatuh Aceh. Ditangkap dan divonis 10 tahun penjara. Sekarang udah keluar, Mas Yudi bebas bersyarat dan sekarang udah mau join dengan BNPT, Densus, udah kooperatif lah. Ini Mas Wildan. Mas Wildan asal Pasuruan, kuliah semester 7 ditinggalkan. Kuliahnya di Malang. Kuliahnya di Malang. Tinggalkan, berangkat ke Syria. Orang di sana balik, pikir-pikirnya rusak, ditangkap oleh Densus 88. Ini polisi. Polisi tugasnya penjaga depo amunisi. Namanya Sofyan Sauri. Direkrut oleh Aman Abdurrahman, Abdullah Sunata, kemudian supplier, supply senjata, supply amunisi ke grup ini di Aceh. Bukan supplier, dia datang ke Pegunungan Jatuh sana menjadi instruktur. Ditangkap, kemudian divonis 10 tahun, dipecat dengan tidak terhormat. Polisi. Ini direkrut lewat medsos Ika Puspitasari alias Tasnima Salsabila menyerah. Dulu gini Pak, ya, ini kan kayak PAM, ya, potongannya kayak gini, udah biasa lah. Nah, ini metamorfosis yang bersangkutan. Jadinya kayak gini. Kalau kayak gini nggak apa-apa, yang penting normal pikirannya, cinta NKRI, cinta Indonesia, hidup bersama, bersahabat dengan Kristen, Hindu, Buddha, saling menyayangi, menghormati. Begitu ini terpapar paham kebencian. Semua orang salah, dia yang paling benar. Kemudian gendong bom, selamat kok kecekel, orang kecekel yang buyar Pak. Kemudian ditangkap, dibawa masuk ke Kelapa II, melahirkan di dalam. Suaminya juga ditangkap, dia juga ditangkap, melahirkan di Kelapa II di markas Brimob. Faktor dominan driver aksi terorisme. Siapa yang bisa mendeskripsikan ini? Pernah lihat gambar ini? Foto ini mereka adalah para tahanan terorisme yang ada di markas Brimob Kelapa II, melakukan penyanderaan. Bukan hanya penyanderaan, tetapi pembunuhan brutal. 5 anggota polisi disembelih. 5 anggota Polri yang jaga di situ ini disembelih. Karena tidak ada parang, tidak ada golok, nyembelihnya pakai pecahan kaca. Ini kemudian lama ini mereka berhasil merampas senjata anggota, dan kemudian begitu bisa lumpuhkan semuanya, grup ini dilayar ke Nusa Kambangan. Sebagiannya kemudian divonis
pulang, banyak kemudian yang divonis mati karena pembunuhan sadis. Ini yang di ISIS, yang di Syria. Ini jagadnya apa ini kalau ini jagadnya iya, udah disembelih, kepalanya dicandakan, di pagar ini, dan happy, mereka senang. Jadi faktornya kenapa orang berhutang budi seperti ini, pemahaman agama yang salah. Karena faktor pemahaman agama mereka salah, memahami Islam secara sadis. Ini mengacu pada pemahaman dalam sejarah Islam itu namanya kelompok Khawarij. Dia yang benar semuanya salah, semua pendosa bisa dibunuh. Ini ada paham keagamaan yang salah, reaksi terhadap penindasan, pengaruh terorisme global, kebencian terhadap penguasa. Grup ini tidak ada yang respect terhadap satu pun pejabat. Semua pejabat itu salah. Bupati, gubernur, apalagi Pak Jokowi, gak ada benernya. Semua salah di hadapan mereka. Ideologi takfiri lebih berbahaya dari bom rompi. Ya, ada pemikiran yang namanya takfiri, mengkafirkan orang Islam. Orang Islam yang dikafirkan gitu. Perspektif mereka seluruh warga Indonesia itu kafir, hanya dia saja yang muslim. Ini buku yang mereka edarkan. Coba, negara tidak berkutik ya di hadapan grup ini. Buktinya buku-buku provokasi seperti ini masih beredar luas. Kami jihadis, kalian teroris. Ditulis oleh siapa? Muhammad Rais. Ini pelaku bom kedutaan besar Australia, vonisnya mati, di penjara, nulis buku, dijual bebas, online pun bisa. Pembukaan buku ini saya tanpa mengurangi satu huruf pun, ini sesuai dengan redaksinya. Dan ini ya hasil daripada leader mereka. Jadi ini kata-kata ini dari leader-leader mereka. NKRI adalah negara kafir dan munafik yang dimurkai Allah. Hal itu berdasar pada bukti-bukti sebagai berikut. Pertama, dasar negara ideologi sesat yakni nasionalis Pancasila. Juga masih mengamalkan kemusyrikan dalam bentuk demokrasi. Jadi demokrasi menurut mereka itu musyrik. PAN musyrik. Golkar musyrik, PDI apalagi, semuanya PKS pun semuanya pedagang musyrik. Intinya siapapun yang menyetujui proses demokrasi itu keluar dari Islam dan statusnya musyrik. Siapa ya? Inilah makanya ayo seneng wae. Hukum positif yang dipakai adalah KUHP, hukum jahiliyah, bukan hukum Allah. Makanya banyak di antara mereka nggak mau pakai KTP, nggak mau pakai SIM, gitu. Sudah tobat, sudah sadar, lepas dari penjara, minta bantuan saya buat SIM, buat KTP, ya kelingkungan Pak. Banyak itu. Hukum Allah dalam negara NKRI ditolak bahkan diganti dengan hukum buatan manusia seperti hukum rajam bagi zina yang sudah kawin, hukum potong tangan bagi pencuri diganti dengan hukum penjara, hukum mati bagi yang murtad dihapus, dan masih banyak lagi. Terakhir, penguasa polisi TNI adalah tauhid. Tauhid itu apa?
bahasa atau terminologi yang mereka pakai, tauhid adalah bahaya setan. Kalau setan itu masih belum ini tauhid, tapi tauhid itu adalah mbahnya setan. Mbahnya setan itu adalah iblis. Jadi TNI, polisi, PNS, semuanya itu adalah iblis. Baik, kita belajar sekarang perbedaan pandangan jihad menurut JI dan jihad menurut JAD. Kalau JI ini, jihad itu harus dilakukan secara tanding mutlak, dilakukan secara organisasi. Gak boleh nyerang polisi sendiri, harus diperintah pimpinannya. Sementara yang JAD itu jihad boleh dilakukan secara fardiyah, bukan fardiyah, secara individu. Gak minta izin, tidak usah terkoneksi dengan organisasi, sendiri saja bisa. Terorganisir, yang JI ini betul-betul terorganisir, coba muncul kembali. Ya. Dulu tahun 2000 bermain, sekarang main lagi, karena ini tandem Syria, kelompok clandestin. Terpimpin mendengar taat dan patuh. Yang JAD saat ini fase jihad daf-usoil. Daf-usoil itu jihad defensif. Jihad defensif yang mereka maknai bahwa sekarang kita saat ini adalah terjajah. Orang yang terjajah punya kewajiban untuk merdeka. Itu tafsiran mereka, ya. Tidak terkendali, inisiatif personal, yang ini loyalitas totalitas. Jihad saat ini fardu kifayah, seperti sholat jenazah, ya. Bisa fardu ain jika ada konflik sektarian atau ada fatwa amir tandim, ada fatwa dari pimpinan. Kalau pimpinan menyuruh, ya dia harus lakukan. Yang jadi tanpa izin siapapun, istri, anak kecil boleh keluar menyerang. Ya, ini tadi yang sudah terjadi di Surabaya, karena memahami bahwa jihad di Indonesia saat ini adalah daf-usoil, kemudian ya anak, istri boleh keluar menyerang karena pemahaman seperti itu. Jihad saat ini fardu ain, jadi nggak nembak polisi dosa, nggak bacok polisi dosa, dihantui dosa karena dia pemahamannya nggak melawan pemerintah itu dosa besar. Indonesia dan abu-abu. Indonesia statusnya kelompok JI ini menganggap negara abu-abu, negara yang punya status. Negara Islam bukan, negara kafir juga bukan. Sementara yang ini Indonesia Darul Harbi. Indonesia itu adalah negara yang wajib diperangi. Statusnya beda. Yang artinya yang grup ini, JAD ini jauh lebih radikal daripada JI. Tapi kemampuan amaliyah, kemampuan grup ini luar biasa, bomnya gede-gede mematikan. Metode penyebaran ada offline, ada online. Buku-buku ini, buku pertama kali ditulis oleh sahabat saya Imam Samudra, Aku Melawan Teroris. Makna teroris menurut imam ini adalah pemerintah, TNI, Polri, Amerika dan lain-lain. Ya, ini ada lewat risalah dari penjara, pesantren, alim halakau, otbul. Ada pesantren, mereka punya pesantren itu. Kalau ada tokoh masyarakat ataupun menteri yang mengatakan nggak ada itu radikalisme pesantren, karena mereka nggak paham, nggak tanya saya. Mau riset pesantren mana ya, monggo. Online, media online termasuk media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, website dan lain-lain ini. Orang-orang Indonesia, muhajirin Indonesia bersama muhajirin Belgia di barisan Daulah Islamiyah ini di Syria. Propaganda terus
Sampai ada yang namanya Mas Joko Wibowo ini, masa Allah dia gak excellent, bisa berapa namanya disebutkan Pak Evan itu, udah mantap gitu ya, kaya raya, membawa seluruh keluarganya ke sana, ya. Tapi kemudian merasa tertipu, balik ke Indonesia, penjara, ya. Ciri paham terorisme lokal yang di Indonesia, secara fisik susah dibedakan. Jangan terjebak dengan penampilan seperti berjenggot, celana cingkrang, pakai cadar, bisa keliru. Identifikasi yang benar adalah lewat pemahaman. Ini pentingnya, ya, jangan salah orang nanti bisa geger, ya. Baiat imam wajib, intoleran, fanatik, revolusioner, wajib mendirikan negara Islam seperti wajibnya sholat. Ada dalilnya, ya. Man mata walam yakun fi unuqi baitun lil imam faqad mata maitatan jahiliyah. Banyak ya mereka yang pakai ayat-ayat, pakai hadis-hadis. Semua pejabat negara tauhid. Semua pejabat negara dari DPR, Polri, TNI sampai tukang ngawin, tukang nikahkan siapa? Pak Naib. Itu tauhid Pak Setan. Jadi nggak ada ceritanya orang JAD dinikahkan itu nggak mau. Ngapain dinikahkan setan? Ya akhirnya dinikahkan sama ustadz-ustadz mereka saja. Jihad fardu ain Indonesia Darul Harbi. Mereka adalah tauhid, ya. Jadi presiden-presiden kita mulai dari Soekarno, Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY dan Pak Jokowi, semuanya dalam kacamata mereka adalah tauhid atau iblis, ya. Ini deradikalisasi melawan radikalisasi melawan deradikalisasi. Nanti bisa cek di Google ini perang deradikalisasi. Itu ada film dokumenter yang diterbitkan oleh BBC TV, ya, di sini. Ini salah satu klipnya, bintang filmnya saya. Ini, ya. Pada dasarnya sebuah komunitas teroris itu menyediakan dua support kepada para anggotanya. Kedua support itu adalah pertama support moral, ditanamkan ideologi persaudaraan, ideologi jihad yang salah, ideologi hijrah, memberikan pemahaman radikal kepada para anggotanya melalui pengajian idat rihla mukhayamah. Pengajian ini biasanya hanya 10, 15 orang, 7 orang, gak banyak. Masuk rumah sambalnya dibawa semuanya, gak ada yang ditinggal karena khawatir ada patroli Pak RT, ini banyak sambal gak ada orang, bawa masuk, ya. Support material. Yang kedua, bantuan pendidikan, lapangan kerja, bantuan kesehatan. Hadirnya kedua support itu yang mengikat para anggotanya sehingga nyaman dan sulit keluar. Jika keluar mereka tidak punya teman, dikucilkan, dimusibahkan, diancam pembunuhan. Karenanya menjadi sangat penting membentuk sebuah komunitas baru yang memberikan support yang serupa tetapi dengan muatan cinta negara, cinta polisi, TNI, cinta perdamaian, toleransi, menjunjung Islam ramah, bukan Islam marah. Ini ya, ini kegiatan saya hampir setiap bulan keluar masuk lapas, ya, Cipinang, Salemba, Porong, Nusa Kambangan. Saya diskusi dengan mereka, saya ajak supaya menghilangkan pemikiran-pemikiran destruktif itu, balik pangkuan Ibu Pertiwi, tapi tantangannya luar biasa, ya. Baik. Nah, komplikasinya tinggal detailnya. Penyakit komplikasi akar terorisme tidaklah tunggal bahkan saling berkaitan. Karena itu cara penanganannya juga tidak bisa dilakukan dengan metode tunggal, harus banyak aspek, perspektif dan metodologi. Ibarat sebuah penyakit, terorisme termasuk penyakit yang mengalami komplikasi. Dari life story saya Pak ini, kisah hidup saya gabung sejak umur 18 tahun. Otak saya rusak. Begitu lihat polisi TNI, automatically without thinking, Pak, ini yang ditembak ini kepalanya atau dadanya.
Dari mata saya langsung mengarah ke sini, ke jidatnya. Polisi, ini kepala dadanya. Jalan ke sana lihat tadi langsung tergambar, terekam di memori saya. Ini kepala atau dadanya. Lihat bule meskipun cantik, nggak mau bagaimana. Udah bisa. Langsung terobsesi, kepala atau dadanya, kepala atau dadanya. Jadi karena kami diajarkan di camp itu kelemahan manusia itu hanya sejengkal. Sini, jidat sini, turun ke sini di tenggorokan, turun ke sini, sini ada paling rawan, ada jantung, ada liver, ada ya jeroan sini. Ke sini Pak, ini bahaya. Ada apa di sini? Bukan udel. Di sini ini ada lambung stomak itu, lambung besar kayak handuk itu. Kalau usus nggak masalah Pak. Saya punya kisah usus saya terburai, usus saya keluar kemudian saya masukkan lagi. Saya ikat pakai kaos. Ini bukan nama. Keluar usus saya ikat pakai kaos ini. Berdarah-darah. Untungnya nggak kena langsung besar. itu tadi, makanya usus. Jadi diajarkan sejengkal itu manusia mati. Karena sini mati, sini mati, sini mati, sini pun mati, turun lagi lebih bahaya. Matikan ya. Butuh dokter spesialis juga kampanye pencegahan dari orang-orang yang pernah mengalami penyakit ini. Dalam hal ini saya Iwazimanti bukanlah seorang dokter spesialis, namun saya pernah mengalami penyakit seperti itu bertahun-tahun. Di otak saya penuh dengan kebencian, dendam, kesumat. Alhamdulillah, sekarang saya bisa bangkit, sembuh dan menyembuhkan. Buat tangan dong buat saya. Ini pasien-pasien saya, ini Mas Asep alias Dahlan. Terpidana seumur hidup. Kasusnya apa? Penembakan 9 anggota BRIMOB. Kecil ini, ya, 9 anggota BRIMOB ditangkap. Lahir di Ciamis, kawin sama Bojonegoro. Ini Ustaz Sumarno Bombali 1, ini Umar Patek. Tertangkap di perbatasan Pakistan Afghanistan, dihargai 5 juta US$. Umbel bisa diekstrak jadi bom. Saking ahlinya, ya. Ini Fakhur seumur hidup, ini polisi Ismail Ambon. Jeruk makan jeruk, polisi nembak polisi. Sekarang mereka semua sudah taubat, pangkuan ibu berdiri. Setiap 17 Agustus mereka hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, dan sudah kembali ke NKRI. Yang ini di Nusa Kambangan, di Porong, ini Nusa Kambangan. Ini polisi, nembak polisi. Ini sejak tahun 2000 sudah masuk penjara. Kasus peledakan bom kedutaan besar Filipina di Jakarta. Yang ini sama kecil ya. Ini masih baru ini. Ini saya. Ini asli Surabaya. Rumahnya tidak jauh dengan Gang Doli. Di Simo, rumahnya di Simo, ya. Mas Hasan vonis mati, terlibat bom kedutaan Australia di Jakarta. Ini Abidar, vonis seumur hidup. Mas Subur, vonis seumur hidup. Mereka setelah merenung muhasabah dan menyadari kesalahannya, sekarang sudah jadi ikon BNPT, ikon Densus, sosok-sosok teroris yang sudah taubat. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini saya sudah off bener, tidak mau lagi masuk di jaringan. Sekarang jadi pengamat saja.
Kalau ada bom mesti saya di kabar petang ya memberikan statement kasus itu. Ini film dokumenter Titik Balik Perakit Bom JI. Bintang Kehormatan Honorer Polis dan Nugraha Bapak Kapolri, penghargaan dari polisi. Ini bintang saya. Jadi yang bicara di depan sebetulnya polisi namun tidak bergaji. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahli Fauzi Manzi MPDI yang telah memaparkan pengalamannya ya Bapak Ibu. Serem ya, pengalaman yang serem. Untuk selanjutnya saya Universitas Wijayakesuma Surabaya. Saya tadi sampai nggak bisa nahan nafas mendengar ceritanya